hijau ini berdirilah sebuah kerajaan yang kelak mengukir jejak besar dalam sejarah Jawa. Pada awalnya, kerajaan ini bernama Tumapel, sebuah kerajaan Hindu Buddha Jawa. Letaknya di timur Pulau Jawa, dikelilingi gunung dan sawah, tempat ambisi dan takdir para raja berpadu dan menorehkan kisah. Singosari, penyatuan Nusantara yang tertunda. Singosari merentang kejayaan antara tahun 1222 hingga 1292. Semua bermula dari seorang lelaki bernama Ken Arok. Dilahirkan tahun 1182. Darah biru Raja Jenggala mengalir dalam dirinya melalui rahim seorang selir. Nasib mengantarnya keluar dari kehidupan istana dan menjalani kehidupan yang keras, hingga akhirnya ia menjadi pengawal Aku Tumapel bernama Tunggul Ametung. Dalam diri Ken Arok bergejolak sebuah ambisi. Ia terpikat pada kecantikan Ken Dedes, istri sang Aku. Ambisi dan takdir akhirnya berpadu. Dengan sebilah keris, Ken Arok membuat Tunggul Ametung kehilangan nyawa. Ia pun mengambil alih Tumapel dan menikah dengan Ken Dedes. Saat itu, Ken Dedes telah memiliki seorang anak dari Tunggul Ametung bernama Anusapati. Tahun 1222, Tumapel menyerang kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Konflik ini dimulai dari perintah Kertajaya kepada kaum Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Mereka melarikan diri dan berlindung pada Ken Arok. Mereka pun sepakat untuk memberontak terhadap Kediri dan menggulingkan kekuasaan Raja Kertajaya. Dalam pertempuran besar di desa Ganter, Ken Arok dan sekutunya berhasil menang. Kerajaan Kediri runtuh dan lahirlah Singosari dan dinasti baru penguasa Jawa, Wangsa Rajasa. Ken Aroklah raja pertamanya yang bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Namun kekuasaan yang dibangun dengan darah, akankah berakhir damai? Ketika bulir dendam telah matang, Anusapati membalaskan kematian Tunggul Ametung kepada ayah tirinya, Ken Arok, dengan keris yang sama. Kutukan keris Empu Gandring seolah mulai menagih satu demi satu nyawa para pewaris tahta. Anusapati berkuasa, tetapi ajal kembali menjemput dengan keris yang sama melalui intrik istana. Ia digantikan oleh Tojaya, putra kandung Ken Arok dan selir Ken Umang. Tak lama kemudian, Tojaya pun digulingkan oleh Ranggawuni, putra Anusapati dengan dibantu Mahesa Cempaka. Akhirnya, pada masa Ranggawuni inilah pemerintahan Singosari dapat berjalan lebih tenang. Ranggawuni memerintah dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Pertanian kembali dibangun tanpa bayang-bayang perang saudara. Pada tahun 1268, Ranggawuni secara resmi digantikan oleh putranya Kertanegara. Kertanegara berhasil membawa Singosari menuju puncak kejayaan. Dalam benaknya tersimpan pandangan untuk tidak hanya menjadi Raja Jawa. Ia ingin menguasai Nusantara, Bali, Madura, hingga Melayu di seberang lautan berhasil masuk dalam pengaruhnya. Namun ia lengah, pasukan perluasan wilayah meninggalkan istana tanpa pertahanan kuat. Di saat itulah Jaya Katuang Adipati Kediri
membalaskan dendam lama pada Wangsa Rajasa. Suatu malam di tahun 1292, istana Singosari runtuh dalam sekejap dalam nyala api. Begitulah kisah Singosari. Tidak ada kekuasaan yang abadi, namun saat takdir mengizinkan kekuasaan terjadi, seyogyanya digunakan untuk membentuk nilai hidup yang lebih sejati.